Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Bayu adalah mahasiswa semester akhir jurusan perfilman di sebuah institut seni di Yogyakarta. Ia sedang menyusun skripsi bertema seni eksperimental film analog era 70. Dalam usahanya mencari referensi langka, ia meminta izin untuk mengakses ruang penyimpanan arsip lama di lantai bawah tanah kampus tempat, yang sudah lama ditutup karena dianggap tak lagi relevan. Ruangan itu sunyi dan berdebu, penuh tumpukan gulungan film, kamera rusak, dan kaset VHS berlabel pudar. Di sudut paling gelap, ia menemukan sebuah kotak kayu tua bertuliskan huruf sambung yang nyaris tak terbaca. Sumala, Rahasia Dunia Kedua. Kotaknya berat, berisi satu gulungan film 16 mm yang sudah berkarat di pinggirannya. Tidak ada informasi, tahun produksi, nama sutradara, bahkan tidak tercatat dalam katalog kampus. Hanya selembar kertas lusuh di dalamnya bertuliskan, "Jangan diputarkan, bukan untuk dilihat, bukan untuk diingat." Bayu, yang merasa ini akan menjadi temuan emas untuk skripsinya, membawa gulungan itu pulang ke kos dengan alasan akan membersihkan dan menganalisis isinya. Malam itu, ia menyiapkan layar putih, meminjam proyektor tua dari lab, dan mulai memutar film tersebut. Adegan pertama memperlihatkan suasana hutan berkabut. Tidak ada suara, hanya gambar hitam putih yang terasa tidak stabil, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik semak. Tiba-tiba layar menjadi gelap selama 11 detik. Lalu muncul bayangan seorang perempuan berselendang berdiri di tengah hutan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Kamera hanya merekam dari belakang. Lalu ia berbalik perlahan. Seketika proyektor mati. Listrik padam. Layar menjadi kosong. Bayu memeriksa saklar semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ia menoleh kembali, layar putih yang tadi kosong kini memantulkan pantulan wajah yang bukan miliknya, seorang perempuan tanpa mata. Dengan senyum menganga lebar, Bayu terperanjat dan jatuh mundur. Tapi layar sudah kembali putih seperti semula. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara bisikan, "Putarkan lagi, lanjutkan kisahnya." Televisi di kamarnya menyala sendiri jam 3:12 pagi. Gambar di TV menunjukkan cuplikan adegan film yang tadi ia tonton, padahal proyektor sudah dimatikan dan filmnya belum direkam ke format digital. Saat ia mencoba mematikan TV, bayangan perempuan berselendang itu muncul sekilas di kaca jendela kamarnya. Bayu terdiam, tubuhnya menggigil, dan ia tahu, film ini bukan sekadar film. Film ini hidup. Setelah kejadian malam itu, Bayu mencoba mengabaikan semua yang terjadi. Ia menyimpan kembali gulungan film Sumala ke dalam kotak dan menguncinya di lemari. Tapi pikirannya terus diganggu oleh rasa ingin tahu dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Besok malamnya, sahabat sekamarnya, Raka, pulang dari tugas kuliah luar kota. Raka melihat proyektor dan layar putih masih terpasang. "Wah, ngapain lo nonton film kuno?" Bayu hanya menjawab singkat, "Iseng aja." Eksperimen skripsi Raka tertarik. Ia memohon agar diperlihatkan cuplikannya. Awalnya Bayu menolak, tapi Raka bersikeras, bahkan bercanda menyebut Bayu penggeket mistis. Akhirnya, dengan berat hati, Bayu menyalakan kembali proyektor, memutar sebagian film Sumala. Kali ini adegannya berbeda. Wanita berselendang muncul di sebuah ruang kosong seperti aula tua. Kamera mendekat, memperlihatkan ia menggenggam cermin. Kesel. Dalam cermin itu, pantulan wajahnya berubah-ubah, kadang wajah pria, anak kecil, hingga wujud yang tidak manusiawi. Raka terdiam, matanya tak berkedip. Bayu segera menghentikan proyektor. "Cukup, gua ngerasa ini bukan film biasa." Raka tertawa kecil, tapi wajahnya tampak pucat. "Gue kayak ngerasa diliatin yu. Tadi, pas adegan cermin, kayak gue ada di dalam cerminnya." Malam itu, Raka susah tidur. Ia terus mengeluh, mendengar suara seperti orang menyisir rambut dari dalam lemari. Pagi harinya, Bayu bangun lebih dulu. Ia melihat pintu kamar mandi tertutup rapat. Sudah lewat 1 jam, Raka belum juga keluar. Bayu mulai curiga dan mengetuk
Hint, tak ada jawaban saat ia paksa buka. Ia menemukan Raka dalam posisi aneh duduk bersila di lantai, menghadap cermin kamar mandi. Bola matanya kosong, dan di bawah cermin tertulis kalimat aneh dengan pasta gigi. Cerminmu adalah layar. Layar adalah rumahku. Tubuh Raka dingin, tak ada denyut nadi. Pihak rumah sakit menyatakan Raka meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi Bayu tahu, itu bukan penyebab sebenarnya. Di dalam saku jaket Raka, Bayu menemukan sobekan kecil dari film Sumala dengan noda merah seperti darah kering. Padahal Bayu yakin betul, film itu utuh semalam. Dan malamnya, kembali ia mendengar. Bisikan itu, kini lebih jelas, tumbal pertama telah dipilih. Putarkan lagi, atau kau akan menyusul. Bayu tak bisa lagi menenangkan pikirannya. Sejak kematian Raka, rasa bersalah, takut, dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang film Sumala berharap bisa menemukan petunjuk untuk menghentikan apapun yang kini menghantuinya. Langkah pertamanya adalah kembali ke kampus, menemui Pak Seno, dosen senior jurusan perfilman yang terkenal menyimpan banyak arsip dan sejarah gelap dunia film Indonesia. Setelah menunjukkan gulungan film dan kotaknya, wajah Pak Seno langsung berubah. Tangannya gemetar, dan matanya seolah menghindar dari tulisan Sumala. Kau bilang menemukan ini di ruang bawah? Bayu mengangguk. Film itu seharusnya sudah dihancurkan tahun ke-1974. Bagaimana bisa? Pak Seno kemudian menceritakan kisah lama yang nyaris tak pernah dicatat secara resmi. Tahun 1973, ada sebuah film eksperimental berjudul Sumala, diputar perdana di sebuah bioskop tua bernama Sumudra di pinggiran kota. Tak ada informasi tentang pembuatnya. Film itu dikabarkan hanya berdurasi 11 menit. Tapi penonton yang hadir semuanya tewas beberapa hari setelah pemutaran, entah karena bunuh diri, hilang secara misterius, atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Bioskop Sumudra pun ditutup secara permanen. Film itu disita dan dikabarkan dimusnahkan, namun nyatanya satu salinan masih bertahan. Film itu bukan dibuat manusia, Bayu. Itu semacam portal, ujar Pak Seno. Portal ke tempat di mana Sumala tinggal. Bayu meminta detail lebih jauh tentang bioskop Sumudra. Pak Seno menolak keras, bahkan menyuruh Bayu membakar film itu dan menjauh sejauh mungkin. Tapi Bayu tahu, sudah terlambat. Malam harinya saat mencoba merekam cuplikan film ke dalam laptop, file hasil perekaman justru memperlihatkan hal ganjil. Dalam rekaman itu ada Bayu sendiri sedang menonton film, padahal kamera diarahkan ke layar, bukan ke dirinya. Dan di belakang Bayu berdiri sosok wanita berselendang, perlahan bergerak mendekat. Bayu menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun di layar laptop, sosok itu masih ada. Dan kini menatap langsung ke kamera. Matanya kosong, melatnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Kau sudah jadi bagian filmku. Tiba-tiba, layar laptop mati. Dan terdengar suara proyektor dari balik lemari Bayu, padahal ia yakin proyektor itu tidak lagi terpasang dalam gelap. Suara langkah halus bergema dari arah lemari. Sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Setelah menyadari bahwa Sumala bukan sekadar entitas film, Bayu memutuskan untuk tidak menontonnya lagi. Namun rasa bersalah dan penasaran terus mengusik pikirannya. Terutama setelah Raka meninggal dan rekaman laptopnya menunjukkan hal yang tak masuk akal. Ia kembali mendatangi Pak Seno. Kali ini memohon bantuan. Dengan berat hati, Pak Seno menyetujui untuk melakukan dokumentasi tentang film Sumala dengan tujuan mengungkap kebenaran di baliknya. Sebelum film itu menelan korban berikutnya, mereka memilih ruang laboratorium film, kampus yang kedap suara dan memiliki perlindungan listrik yang lebih aman. Bayu menyiapkan kamera digital modern untuk merekam kembali isi film Sumala agar bisa dianalisis tanpa harus terus-menerus diputar lewat proyektor analog. Proses dimulai pukul 23 malam. Mereka memutar kembali film Sumala secara perlahan dan membiarkan kamera merekam dari jarak jauh. Namun di tengah pemutaran, kamera digital mulai berkedip lampu rekam mati nyala seperti kesurupan. Gambar di layar proyektor mulai berubah dari adegan lama menjadi hal yang belum pernah mereka lihat. Seorang pria tua sangat mirip dengan Pak Seno tengah duduk di kursi kayu, menyayat perutnya sendiri dengan gulungan film Teremangle ke lantai, membentuk tulisan Sumala adalah layar dunia yang sebenarnya. Pak Seno terpaku, matanya merah. Tiba-tiba ia berdiri, meraih pisau cutter di meja editing. Lalu mulai mengkoret-koret dinding lab sambil berkata dengan suara berat, "Kita semua bagian dari kisahnya. Kita cuma tokoh figuran." Bayu panik, mencoba menahan Pak Seno, namun pria itu sudah kerasukan. Ia mencoret dinding dengan darah dari tangannya sendiri. Sumala akan hidup kembali. Dalam kekacauan itu,
Kamera mereka merekam sesuatu yang tak masuk akal. Sosok wanita berselendang masuk ke dalam frame, berjalan keluar dari layar proyektor, dan berdiri di belakang Pak Seno. Tiba-tiba, semua lampu padam, suara film berderit, dan suara tawa pelan menyayat udara. Beberapa menit kemudian, penjaga kampus mendobrak ruang lab karena mendengar teriakan. Mereka menemukan Bayu pingsan di pojokan ruangan. Pak Seno tewas, ditemukan dengan gulungan film menancap di kedua matanya. Dan wajahnya seperti sedang tersenyum aneh. Yang paling aneh, hasil rekaman kamera digital hilang total. Tapi di lantai lab ditemukan potongan frame film baru, berisi gambar Bayu berdiri memegang kamera dengan darah menetes dari dahinya. Padahal adegan itu tidak pernah terjadi. Setelah kematian tragis Pak Seno, Bayu mulai mengalami gangguan mental. Ia kerap melihat sosok wanita berselendang berjalan di bayangan. Bahkan di siang hari, teman-teman kampus mulai menjauhinya karena Bayu sering berbicara sendiri dan menulis. Di buku catatannya, layar adalah pintu, bioskop adalah altar. Namun satu nama terus terngiang dalam pikirannya. Samudra Bioskop Tua yang disebut-sebut oleh Pak Seno sebagai tempat pertama dan terakhir pemutaran film Sumala, dengan bantuan dua temannya, Nina mahasiswi jurusan teater dan Danu mahasiswa teknik audiovisual. Bayu berhasil menemukan lokasi bioskop tersebut, sebuah bangunan tua di pinggir kota yang kini sudah dipenuhi tanaman liar dan coretan dinding. Di depan gedungnya, papan usang bertuliskan, Bioskop SUMUDR ditutup. Permanensi Yok 1973. Mereka menyelinap masuk lewat celah tembok belakang. Udara di dalam begitu pengap dan terasa berat. Bau kapur barus dan jamur memenuhi ruangan. Langkah kaki mereka bergema di antara kursi penonton yang ditutupi debu tebal. Di dalam ruang utama, mereka menemukan proyektor besar tua yang tampaknya mesat. Anehnya, meski listrik di gedung itu mati total, lampu indikator proyektor itu menyala merah. Gak logis. Ini kayak nyala sendiri, gumam Danu sambil menyalakan alat ukurnya. Bayu, lo yakin kita harus di sini? Bayu menunjuk ke layar bioskop. Dan saat itu juga proyektor menyala dengan sendirinya. Layar memperlihatkan wajah wanita berselendang yang menatap langsung ke kamera. Lalu gambar berpindah ke kursi penonton, tempat mereka bertiga sedang duduk sekarang. Kok bisa kita ada di filmnya? Teriak Nina. Tiba-tiba, semua pintu tertutup sendiri. Gagang pintu berkarat seperti meleleh, menyatu dengan dinding. Danu mencoba menggedor-gedor, tapi sia-sia. Dari layar terdengar suara tangisan, lalu tawa serak. Kursi-kursi penonton mulai bergerak sendiri, seperti dihuni sosok tak kasat mata. Salah satu kursi di baris depan terlipat cepat dan menimpa tubuh Nina, menjepitnya hingga tak bisa bergerak. Bayu dan Danu mencoba menolong, namun lantai mulai retak seperti merespons amarah dari sesuatu yang tak terlihat. Di layar, kini muncul adegan tiga orang mereka bertiga sedang duduk menonton. Dan di belakangnya berdiri wanita berselendang, wajahnya tampak semakin nyata. Kita bukan lagi nonton film, bisik Bayu. Kita di dalamnya. Seketika, gambar di layar berubah menjadi hitam. Lampu proyektor meledak, dan sosok wanita itu muncul perlahan dari balik layar, menyeret Nina ke dalam kegelapan. Suaranya berkata, "Satu lagi, menyusul." Bayu dan Danu berhasil kabur dengan susah payah, memecahkan jendela ruangan operator bioskop. Tapi hanya mereka berdua yang keluar. Nina hilang, tak ditemukan dimanapun, seolah telah diserap ke dalam film. Malam itu, di kamar kos Bayu Tevenia menyala sendiri. Layar memperlihatkan cuplikan bioskop Samudra, dan di kursi baris paling depan duduk Nina, tersenyum kosong, menatap ke arah penonton. Bayu dan Danu kembali ke kos, dalam keadaan panik dan luka-luka. Nina telah menghilang secara misterius di dalam bioskop Samudra, dan lebih mengerikannya lagi, ia kini muncul di cuplikan film Sumala, duduk sebagai bagian dari penonton di baris depan. Bayu mulai menyusun semua potongan informasi yang ia miliki, dari arsip kampus, catatan Pak Seno, hingga bisikan-bisikan aneh yang terus muncul setiap malam. Tujuh harus menonton, agar layar terbuka sepenuhnya. Ia menyadari satu hal mengerikan. Film Sumala adalah media ritual pemanggilan makhluk dari dimensi lain yang disebut Sumala. Dan untuk membuka gerbangnya, dibutuhkan 7 jiwa penonton sebagai tumbal. 4 sudah dikorbankan. Raka, Pak Seno, Nina, dan satu lagi mahasiswa yang sempat menyalin rekaman. Bayu dan ditemukan tewas dengan bola mata meleleh. Artinya, hanya butuh 3 tumbal lagi sebelum gerbang layar terbuka sepenuhnya. Bayu memutuskan untuk menghancurkan gulungan film Sumala satu-satunya yang ia simpan. Bersama Danu,
Mereka menuju sebuah tempat pembuangan sampah industri di luar kota, membawa gulungan film dan proyektor rusak. Namun saat mencoba membakar gulungan itu, api tidak menyala. Bahkan bensin pun seperti menguap sebelum menyentuh seluloid. Film, Danu mulai marah dan berteriak, "Kita nggak bisa menang lawan sesuatu yang nggak kelihatan." Saat itulah, Bayu mulai melihat sekeliling. Tanah menghitam, udara menghangat, suara seperti bisikan muncul dari pepohonan, tidak bisa dihancurkan. Film ini bukan benda, film ini adalah cerita, dan cerita tidak bisa dibakar. Tiba-tiba, tubuh Danu terangkat ke udara. Dari dalam tanah muncul pita-pita film yang melilit tubuhnya, menjerat seperti ular. Wajah Danu pucat, lalu matanya pecah, dan tubuhnya ditarik. Masuk ke dalam tanah berlendir hitam, Bayu berteriak, mencoba menarik Danu, namun terlalu terlambat. Dari tanah yang retak muncul layar film menggantung, berisi wajah Danu yang kini tersenyum di kursi penonton bioskop. Duduk di samping Nina, Bayu jatuh terduduk. Matanya menatap kosong. Kini hanya dia yang tersisa. Ia sadar dirinya adalah tumbal terakhir. Tapi tiba-tiba sebuah ide muncul. Jika film adalah cerita, dan cerita bisa ditulis ulang, Bayu kembali ke kos. Ia mulai menulis skrip, mencoba menciptakan ulang ending film Sumala. Ia bertekad untuk mengubah akhir cerita menjadi pengorbanan diri, agar siklus berhenti di dirinya. Di akhir naskahnya, ia menulis, tokoh terakhir. Setelah kehilangan semua, memutuskan untuk menjadi layar terakhir, ia menyerap Sumala. Egal, dunia bisa bebas. Tepat pukul 3 pagi, ia duduk di depan layar kosong, memutar film Sumala sekali terakhir. Di saat sosok Sumala muncul, Bayu membuka tangannya lebar. "Ambil aku," dan berhenti di sini. Layar menyala sangat terang lalu gelap total. Esok harinya, kamar kos Bayu ditemukan kosong. Hanya ada satu hal tersisa, layar putih tergantung di dinding, dengan bayangan sosok pria duduk diam di dalamnya, tak bergerak, dan sebuah tulisan di lantai. Sekarang, film ini selesai. 3 bulan setelah hilangnya Bayu, berita tentang kematian dan hilangnya beberapa mahasiswa Institut Seni Yogyakarta mulai tenggelam. Pihak kampus menetap menutupi kejadian itu sebagai insiden tragis dan kebakaran ruang arsip. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Seorang mahasiswa baru jurusan editing film, yoga, menemukan hard drive bekas milik senior yang sudah lulus. Di dalamnya terdapat folder tersembunyi bernama flame_sumala_final.mov. Rasa penasaran membawa Yoga membuka file itu di ruang editing tengah malam. Video dibuka dengan layar hitam. Lalu muncul wajah seorang pria Bayu duduk sendirian di dalam bioskop kosong. Ia menatap langsung ke kamera dan berkata, "Kalau kau melihat ini, maka ceritanya belum selesai. Karena Sumala bukan hanya ingin hidup di layar, dia ingin jadi bagian dari dunia nyata." Lalu, layar film memperlihatkan satu persatu wajah yang hilang. Raka, Nina, Danu, Pak Seno semuanya duduk di kursi penonton, tersenyum, dan di kursi terakhir, tampak kursi kosong. Tiba-tiba, file video menyisipkan rekaman webcam Yoga sendiri secara langsung. Padahal ia tidak pernah mengizinkan akses kamera. Ia terperangah wajahnya sendiri kini masuk dalam adegan. Ia sedang duduk di kursi kosong terakhir. Di samping Bayu, komputer Yoga hang, lampu ruangan padam, dan suara proyektor menyala sendiri. Layar di depannya menyala, tapi bukan layar komputer, layar bioskop. Dari balik layar, suara bisikan muncul. "Film ini belum selesai. Film barumu telah dimulai." Keesokan harinya, teman-teman Yoga mencarinya. Yang mereka temukan hanyalah ruang editing kosong, dan komputer yang menampilkan folder baru flame_sumala_reborn.mov. Kini film itu tidak lagi berupa gulungan tua, tapi file digital yang menyebar diam-diam di internet. Siapapun yang memutarnya akan menjadi bagian dari Flame Sumala. Karena layar tak pernah mati, dan Sumala selalu menunggu di belakang sorotan cahaya. Selamat malam, para pendengar setia Radio Horor Official. Jika kalian masih mendengarkan siaran ini, berarti kalian belum menonton film itu. Tapi ingat, jangan cari filenya. Jangan pernah putar Flame Sumala karena film ini bukan dibuat untuk ditonton, tapi untuk dihidupi. Bayu, Raka, Nina, Danu, mereka semua hanya bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita yang menunggu penonton baru untuk mengisi kursi kosong terakhir. Konon, film itu kini tidak lagi dalam bentuk gulungan tua. Ia telah beranak pinak, menyamar menjadi file digital, menyebar seperti kutukan, menunggu seseorang yang iseng membuka folder flame_sumala_reborn.mov. Dan jika kalian menemukannya, kalau kalian tergoda memutarnya, jangan salahkan siapa-siapa. Bila suatu malam,
kalian melihat wajah kalian sendiri di layar yang seharusnya hanya menampilkan cerita orang lain. Karena di dunia film Sumala, kita semua adalah aktor. Dan Sumala adalah penonton terakhir. Saya pamit. Sampai kita bertemu di cerita horor berikutnya. Jika kalian masih ada,